Halo Sobat Onet. Deretan penceramah kondang yang telah meninggal. Di bulan suci Ramadan, sederet penceramah kondang kerap mengisi program religi di televisi untuk memberikan pencerahan mengenai ilmu agama dan hukum-hukumnya. Namun beberapa penceramah yang selalu warawiri di televisi saat bulan Ramadan ini, kini telah berpulang. Kepergian mereka tentu meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga dan para jamaahnya. Lantas siapa sajakah ustadz yang sudah meninggal? Berikut ulasannya yang telah Onet rangkum dari berbagai sumber. Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 2008, dengan tujuan untuk berlibur sekaligus bertemu dengan saudaranya yang berada di Lombok. Kedatangannya di Lombok, Syekh Ali Jabir disambut hangat oleh warga setempat, terlebih ia dikenal sebagai imam masjid di Madinah. Kala itu ia belum bisa berbahasa Indonesia, dan nama Syekh Ali Jabir makin dikenal masyarakat setelah menjadi juri Hafiz Indonesia di RCTI dan mengisi acara Damai Indonesiaku di TV One secara rutin. Kepandaian Syekh Ali Jabir dalam menyampaikan dakwah menyebabkan ia dapat diterima masyarakat. Sosoknya yang sangat menyayangi anak kecil ini terkenal dengan tutur kata yang ramah dan halus. Meskipun bukan asli orang Indonesia, namun setelah lama menetap di Indonesia, Syekh Ali Jabir sangat fasih dalam berbahasa Indonesia. Tak mengherankan jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2012 menganugerahi kewarganegaraan Indonesia kepada Syekh Ali Jabir karena ketulusannya dalam berdakwah. Syekh Ali Jabir wafat pada tanggal 14 Januari tahun 2021 setelah berjuang sembuh dari penyakit paru-paru. Syekh Ali Jabir meninggal pada usia 44 tahun. Ustadz Arifin Ilham. Nama Ustadz Arifin Ilham mulai melambung di kala sanandung zikir yang dikumandangkannya. Melalui majelis taklim yang dibangunnya yang bernama Majelis Azikro pada era tahun 2000-an mulai dikenal masyarakat. Gaya dakwah yang dibawa Ustadz Arifin cukup menyentuh publik, serta pesan damai yang disampaikannya memberikan nuansa berbeda dibanding metode-metode pendakwah lainnya. Dengan bahasa zikir dan salawat, serta nada-nada suara yang kalem dan khas serta mampu menggetarkan hati, menjadikan dakwah yang diusung Ustadz Arifin Ilham ini cukup mudah diterima kalangan masyarakat. Ustadz Muhammad Arifin Ilham meninggal karena penyakit kanker getah bening yang diidapnya. Ustadz Arifin Ilham tutup usia saat dalam perawatan di Malaysia. Ustadz Arifin Ilham sempat menyembunyikan penyakit kanker getah bening yang diidapnya ke publik. Dia baru mengabarkan penyakitnya itu pada Desember tahun 2018 dan dia menyatakan saat itu kanker yang diidapnya berada pada stadium 4. Ustadz Arifin Ilham meninggal pada hari Rabu tanggal 22 Mei tahun 2019 di usia 49 tahun. Kang Rashid. Kabar duka datang dari pendakwah kondang tanah air Kiai Haji Muhammad Darujat atau dikenal Kang Rashid. Pendakwah yang kerap muncul di layar televisi tanah air ini meninggal pada hari Sabtu tanggal 3 Desember tahun 2022 lalu. Kabar meninggalnya Kang Rashid dibagikan oleh sejumlah akun media sosial, termasuk TV One. Kang Rashid banyak dikenal orang, selain itu ia kerap terlihat di televisi terutama dalam program-program dakwah. Salah satunya dalam program acara Damai Indonesiaku di TV One. Selain itu, Kang Rashid juga kerap menjadi salah satu juri di berbagai acara pemilihan dai cilik dan juga hafiz di Indonesia. Kepergian Kang Rashid meninggalkan duka yang mendalam bagi para jamaah dan masyarakat luas yang sangat mengemari ceramahnya. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari lahir dengan nama Muhammad Jeffrey pada tanggal 12 April tahun 1973. Pendakwah yang akrab disapa UJ ini telah melewati pasang surut kehidupan. Masa remajanya diisi dengan berbagai kenakalan, namun ia bertobat dan menjalani kehidupan barunya yang sama sekali berbeda dengan masa remajanya. Jalan hidupnya berubah saat ia menggantikan peran sang kakak sebagai imam masjid di Singapura pada tahun 1999. Di awal karir berdakwah, jamaah masjid memilih bubar dan menolak dipimpin oleh orang yang terkenal tukang mabuk.
Karir UJ di dunia dakwah membaik sekitar tahun 2002, di mana UJ dikontrak dalam acara Salam Sahur yang ditayangkan di sebuah stasiun televisi swasta. Selama berdakwah, UJ dikenal sebagai ustaz gaul yang menyasar para remaja. Gaya berbusananya pun simpel dan kasual seperti gaya yang disukai para remaja. UJ meninggal di usianya yang ke-40 tahun pada tanggal 26 April tahun 2013 karena kecelakaan tunggal. Kiai Haji Zainuddin MZ. Kiai Haji Zainuddin MZ dikenal luas sebagai dai sejuta umat karena berbagai alasan yang mencerminkan pengaruhnya dalam dunia dakwah. Julukan tersebut memang pantas diberikan, mengingat Kiai Haji Zainuddin MZ acap kali tampil di atas panggung untuk berceramah. Dengan ratusan ribu bahkan sejuta umat akan datang memandati area di sekitar panggung. Kepiawaiannya membawakan ceramah dalam bungkus banyolan, sindiran tetapi juga mengandung kritikan, hampir selalu memikat bagi siapapun yang mendengarkan. Tak heran bila kemudian Kiai Haji Zainuddin MZ begitu dicintai masyarakat Indonesia. Popularitas Kiai Haji Zainuddin MZ sebagai dai sejuta umat tak hanya terjadi di atas panggung, tetapi juga televisi, radio hingga kaset-kaset. Namun pada tanggal 5 Juli tahun 2011, Kiai Haji Zainuddin MZ meninggal di Rumah Sakit Pertamina Pusat. Kiai Haji Zainuddin MZ meninggal karena serangan jantung. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat dan jutaan umat Islam di tanah air. Nah Sobat Onet, itu tadi sederet ustadz penceramah yang telah tutup usia. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya, dan diampuni segala dosanya, amin. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, sampai jumpa kembali, wassalam.